Lillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita dapat bertemu kembali pada kajian kita, dan masih dalam bab yang sama, yakni bab thaharah. Kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah berwudu. Ada beberapa perbuatan yang dianjurkan ketika kita berwudu, di mana orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala dan orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Perbuatan itulah yang disebut dengan sunnah-sunnah berwudu. Sunnah-sunnah wudu yang pertama dalam kitab Fikih Al-Muyassar disebut, yang pertama adalah tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Ini diucapkan di awal ketika kita hendak berwudu, sebagaimana sebuah sabda dari Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidaklah sempurna wudu bagi seorang hamba yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, dan dihasankan oleh Ibnu As-Salah. Maka hendaknya kita mengucapkan basmalah di awal ketika kita hendak mau berwudu. Lalu sunnah yang kedua adalah bersiwak. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyawaki 'inda kulli shalah, atau 'inda kulli wudu'in. Laula an asyqa, kata Nabi, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, la amartuhum bisyawaki, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in, setiap kali mereka berwudu. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bersifat anjuran atau sunnah. Ketika kita hendak berwudu, maka akan lebih baiknya kita bersiwak sekaligus untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada gigi kita. Ini adalah hukumnya yang sunnah. Bersiwak maknanya di sini bisa menggunakan kayu siwak atau bisa menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Siwak di sini maknanya luas, sesuatu yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada gigi kita. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW tidak sama sekali ingin memberatkan umatnya, sehingga jatuhlah hukum bersiwak ketika berwudu adalah termasuk sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Ketika kita hendak berwudu, kita terlebih dahulu untuk membasuh telapak tangan.
berdasarkan hal ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis ya, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, termasuk sunnah adalah berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur dan beristinsyak. Istinsyak itu maknanya menghirup air ke dalam hidung. Ya, dan dihirup pelan-pelan secara mendalam. Untuk orang yang tidak berpuasa. Tetapi bila orang tersebut berpuasa, maka hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar sedikit dari air yang dimasukkan ke dalam hidungnya tidak masuk ke dalam mulutnya, sehingga akan membatalkan puasanya. Dan terkait ini telah diriwayatkan dari sebuah hadis tentang tata cara wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Famad madha wastanthara. Lalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Istinsyar memasukkan air dari hidung, istinsyar mengeluarkannya dari hidung. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang disunnahkan ketika kita hendak berwudu. Jelas ya? Baik. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syalbani rahimahumullahu ta'ala. Wa balligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Maka maksimalkanlah di dalam berinstinsak ketika kalian berwudu, illa an takuna sha'iman, kecuali jika kalian sedang dalam berpuasa, maka penuh dengan kehati-hatian agar tidak masuk ke dalam rongga mulut kita sehingga membatalkan puasa kita. Nah, kemudian termasuk sunnah yang kelima. Sunnah yang keberapa? Kelima. Nah, yakni menggosok lengan dan menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air wudhu kita. Bagi siapa yang memiliki jenggot yang panjang, memiliki jenggot yang tebal, maka hendaknya dia menyela-nyela jenggotnya. Dengan apa? Dengan air wudhunya. Dengan cara memasukkannya ke dalam jenggot kita dan sela-sela dengan jari-jari kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza tawaddaa yadluku dhira'aihi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berwudu, maka beliau menggosokkan kedua lengan beliau. Ya, dia menggosok kedua lengan beliau. Demikian juga perbuatan beliau, kana yudkhilul ma tahta hanakihi. Dan beliau juga menyiramkan atau memasukkan air ya ke bawah janggutnya atau jenggotnya. Fa khallala bihi lihyatahu, dan menyela-nyela jenggotnya dengan air tersebut. Dan hadisnya adalah muttafaqun alaih. Artinya hadis ini sahih. Jadi barang siapa yang memiliki jenggot yang tebal, maka hendaknya dia menyela-nyela jenggot tersebut ketika berwudu. Jelas ya? Karena ini adalah perbuatan Rasulullah. Artinya seorang yang melakukan amalan ini disebut dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudunya. Dan tentu bagi orang yang melaksanakan sunnah-sunnah wudunya akan mendapatkan ganjaran, pahala, dan kebaikan. Dan tentunya hal ini namanya sunnah. Berarti ketika ditinggalkan, maka tidak berdosa baginya. Hanya saja sangat dianjurkan dan termasuk kebaikan bila orang tersebut dapat menyela-nyela jenggotnya yang tebal tersebut dengan air wudunya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah azani Allah. Poin yang keenam
termasuk sunnah dalam berwudu adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Hal ini untuk kedua tangan dan kedua kaki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dilihat dari perbuatan beliau. Kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Sesungguhnya Nabi SAW beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal. Ya, wa tarajjulihi, dan beliau juga mendahulukan yang kanan dari menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, dan beliau mendahulukan yang kanan daripada beliau bersuci. Artinya ketika bersuci Nabi mendahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu sebelum melanjutkan bagian yang sebelah kirinya. Wa fi sya'ni kullihi, dan di setiap segala urusan beliau sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Dan derajat hadis ini adalah muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim sebagai muridnya Imam Bukhari rahimahumallahu taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Dan yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah membasuh sebanyak 3 kali. Kita sering mendengar, ya, sering mendengar bahwa, ya, untuk bagian wajah, kedua tangan dan kedua kaki dibasuh masing-masing 3 kali basuhan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa yang wajib itu hanyalah 1 kali. Yang wajib hanyalah 1 kali. Adapun yang keduanya dan yang ketiganya itu bersifat anjuran dan sunnah. Bersifat anjuran dan sunnah. Hal ini juga berdasarkan perbuatan Nabi. Sedangkan beliau pernah bersabda dengan hadis yang dalam hadis yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan membasuh anggota wudunya sekali-sekali. Wa marrataini, 2 kali, wa thalathan, dan 3 kali. Artinya begini, ketika kita ingin membasuh kedua tangan, atau kita membasuh wajah kita, atau kedua kaki kita, maka kita boleh yang wajib hanya 1 kali. Yang kedua, yang ketiga sifatnya adalah sunnah. Berarti kita boleh hanya membasuh 1 kali, basuhan saja. Ya, bagian muka kita basuh 1 kali, tangan kita masing-masing 1 kali, kaki juga demikian. Ya, kan ini yang wajib. Artinya ketika ini ditinggalkan berarti ini kekurangan dan dikhawatirkan wudu kita tidak sah karena meninggalkan yang wajibnya. Adapun meninggalkan yang sunnahnya, yaitu basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga, ini adalah yang sunnah. Artinya ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan dikerjakan tentunya akan mendapatkan pahala. Jelas ya? Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berwudu, ya, dengan 1 kali basuhan dari setiap anggotanya, yaitu wajah, kemudian ke tangannya dan kakinya masing-masing 1 kali. Dan pernah juga 2 kali, dan pernah juga menyempurnakan 3 kali. Ini karena sifatnya adalah sunnah. Baik. Kemudian poin yang ke-8, membaca zikir sesudah berwudu. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbihul wudu'a." Tidak seorang pun dari kalian yang berwudu dia menyempurnakan wudunya. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat abwabul jannati samaniyah, ya, yadkhulu min ayyiha sya'a, dan dia akan memasuki pintu dimanapun, ya, yang dia kehendaki. Artinya barang siapa yang menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, dan dia berdoa berzikir, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, wa anna Muhammadar, dan Muhammad adalah Rasul dan utusan dan hambanya, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang ke-8.
Yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia ya memasukinya dari pintu yang dia kehendakinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, Allahumma ja'alni, ya Allah, ya, ij'alni, jadikanlah aku minat tawwabin, termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bersuci. Taib. Dari semua ini kita mengetahui ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, bahwa ya sangat penting, walaupun ini adalah sunnah bagi wudu kita untuk mengucapkan zikir ini, karena pahala yang telah dijanjikan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka seyogyanya seorang muslimah, mereka menginginkan hal ini dan mencintai sesuatu apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan hal ini ya, kita dapat mengetahui sunnah-sunnah mana yang harus kita kerjakan ketika kita berwudu. Dan apabila kita memiliki waktu yang luang, kekuatan yang ditangguhkan oleh Allah, yang dikuatkan oleh Allah, maka laksanakanlah sunnah-sunnah ini. Karena tidaklah setiap sunnah, tidaklah setiap kebaikan pasti di sana ada pahala yang menanti. Nah, inilah poin yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini terkait tentang sunnah-sunnah berwudu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pandai untuk bersuci dan dicintai oleh Allahu Jalla fil Ula.